Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai publikasi dan khususnya mengenai bagaimana sih kita bisa mengetahui jurnal-jurnal mana saja yang benar-benar masuk ke dalam list Scopus dan mana saja yang ternyata sudah discontinue dari Scopus atau sudah tidak berlanjut di dalam akreditasi Scopusnya. Gitu ya. Baik, ini kepentingannya untuk apa sebenarnya Bapak Ibu? Ini kepentingannya adalah ketika nanti Bapak Ibu sebagai dosen khususnya yang akan meningkatkan jenjang akademiknya, mengajukan peningkatan jenjang akademik atau jabatan fungsionalnya, maka ini akan menjadi salah satu persyaratan biasanya adalah menjadi penulis pertama dalam artikel jurnal yang terpublikasi dalam Scopus. Baik, langsung saja kita coba share screen gimana sih caranya. Kita langsung masuk ke dalam scopus.com-nya ya. Oke. Nah, ini adalah website-nya untuk scopus.com. Kita mulai dari awal, kita bisa buka browsernya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke scopus.com. Nanti ketika kita sudah masuk ke scopus.com, akan masuk di page pertamanya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada dua cara bagaimana kita melihat apakah jurnal yang akan kita submit artikel jurnal kita ini masuk ke dalam list Scopus apa enggak, masih continue atau sudah discontinue. Karena permasalahannya ternyata ketika kita sudah memasukkan artikel jurnal kita ke dalam jurnal yang katanya masuk ke dalam list Scopus, setelah diupdate per 3 bulan ataupun di tahun berikutnya, dia keluar dari list Scopus. Dan bagaimana untuk memastikannya? Ya, jadi yang pertama caranya kita bisa melihat dari ini Scopus source list yang ada di sini ya. Scopus source list ini bisa kita download dan ini biasanya diupdate 3 bulan sekali dan tadi saya sudah coba download dan ternyata ketika saya download itu terakhir update-nya adalah Oktober 2020 sedangkan sekarang sudah masuk 2021. Nah, maka belum tentu artikel jurnal yang masih ada di dalam Scopus source list ini masih continue di 2021 Januari. Nah, gimana cara melihatnya? Kita coba lihat di dalam file yang sudah di-download ya. Filenya bentuknya adalah Excel. Ya, sebentar. Kita coba share screen untuk file Excel-nya. Nah, ini. Oke. Ini file Excel-nya. Nah, gimana sih cara mencarinya? Biasanya kita tinggal control find aja, control F. Kemudian misalnya ini saya mau mencari salah satu jurnal yang pernah saya submit artikel jurnal saya di sana yang tadinya dia Q0, terus dia naik jadi Q4 dan sekarang infonya dia sudah discontinue dari Scopus di tahun 2021, ya. Namanya International Journal of Scientific and Technology Research ya. Kita search. Nah, ada di sini ya. Jadi, ini kita close dulu ya. Ini ya, International Journal of Scientific and Technology Research. Pada Oktober 2020, ini masih statusnya aktif ya. Di sini ada keterangannya aktif. Ya, 2018 and ongoing. Ya. Sedangkan kalau yang inaktif, biasanya di dalam Excel ini bentuknya seperti ini yang di bawahnya ini. Ini misalnya di International Journal of Security and its Application. Ini sudah inactive dan discontinued by Scopus. Ya. Tapi apakah ini menjadi salah satu panduan untuk bisa mencari jurnal mana-mana saja yang masuk ke dalam Scopus, mana yang enggak, bisa saja Bapak Ibu, tetapi kita lihat juga ini update-nya kapan, karena ini update-nya Oktober 2020, sedangkan kita sudah di 2021, maka kalau kita cari di data di Excel ini, maka ini bisa dikatakan kurang akurat. Nah, gimana sih caranya yang lebih akurat? Kita bisa kembali ke scopus.com, ya, kemudian kita masuk ke sources ini yang ada di atas, ada sources ya. Ketika kita sudah klik sources, kemudian kita masukkan nama jurnalnya. Misalnya tadi saya mau masukin yang International Journal of Scientific
and Technology Research. Nah, ini kan tadi yang kita lihat di Excel bahwa di Oktober 2020 dia masih masuk dalam list Scopus. Jadi dia masih continue gitu ya. Tapi ternyata begitu kita buka di sini, ada keterangannya. Dia memang masih setiap jurnal yang pernah masuk ke dalam list Scopus, dia pasti akan ada di sini. Tapi ketika kita buka, keterangannya akan beda-beda. Nah, ini adalah contoh jurnal Scopus yang ternyata sudah discontinue. Keterangannya adalah seperti ini. International Journal of Scientific and Technology Research, Scopus coverage years from 2018 to 2020. Jadi memang hanya sampai Desember 2020. Di 2021, coverage-nya sudah discontinue in Scopus. Gitu. Berarti ini adalah salah satu contoh jurnal yang memang sudah tidak continue dari Scopus. Ya. Contoh lain misalnya, kita kembali ke sources. Kita kembali ke ini subjeknya. Ya, kita memasukkan jurnal yang lain. Contohnya waktu itu saya juga pernah mensubmit artikel jurnal saya di sini. International Journal of Advanced Science and Technology. Ya. Oke, ketika kita pastekan saja di sini. Nah, dia akan muncul ada di sini. Oke. Begitu kita klik, sama seperti IJSTR tadi, keterangannya adalah coverage-nya sampai 2020, ya, 2016 to 2020. Sedangkan coverage discontinued in Scopus, saat ini di 2021 sudah discontinue. Bagaimana dengan yang dia masih masuk ke dalam list Scopus? Ini contohnya, ini adalah salah satu jurnal yang masih masuk ke dalam list Scopus. Kita masuk ke source-nya lagi, ulang. Kita masukkan judulnya di sini. Ya. Nah, maka dia akan muncul ada di sini. Nah, ini masih masuk ke dalam list Scopus. Di sini ada keterangannya Scopus coverage years from 2018 to present, ya. Jadi sampai sekarang dia masih masuk ke dalam list Scopus. Ya, ini ada jurnal JAVEP dari Korea, Q3 kalau nggak salah. Gitu. Nah, bergantung dari Bapak Ibu masing-masing untuk meyakinkan kembali apakah jurnal yang akan kita submitkan artikel jurnal kita ini masih masuk benar-benar ke dalam list Scopus apa enggak, kurang lebih seperti itu tutorialnya, caranya. Jadi kita memang masuk ke scopus.com, kita buka sources, dan kita masukkan title-nya. Nah, kalau misalnya kita belum tahu mau masukin artikel jurnal kita ini ke jurnal Scopus yang mana, misalnya kita bisa cari aja di sini pakai kata kuncinya, misalnya manajemen bisnis. Ya. Kemudian kita search aja. Dan akhirnya akan muncul mana saja jurnal yang masuk ke dalam Scopus dan ada mengenai manajemen bisnis. Nah, untuk memastikan lagi apakah masih masuk ke dalam list Scopus atau tidak, silahkan klik dan lihat keterangannya. Dari kapan sampai kapan coverage-nya, itu yang paling penting. Nah, kalau ini 96 sampai present, jadi memang masih masuk ke dalam list Scopus dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu tutorial bagaimana cara untuk memastikan jurnal-jurnal mana saja yang masih masuk list Scopus dan mana yang tidak, supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari ketika kita sudah submit artikel jurnal kita ke jurnal yang katanya masuk list Scopus, ternyata keluar atau discontinue dari list Scopus, dan ini akan berpengaruh terhadap akan menghambat terhadap pengajuan jenjang akademik kita atau pengajuan peningkatan jabatan fungsional kita, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau diskusikan, silahkan di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.